Jakarta terkesan melindungi para koruptor karena tidak pro pada pemberantasan korupsi. Dengan adanya aksi demo tersebut karena mencerminkan salah satu demokrasi, yaitu untuk menyuarakan suara rakyat Indonesia. Terjadinya kericuhan disebabkan pemerintah sangat lamban dalam menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa, menyebabkan banyak fasilitas umum yang menjadi amukan massa. Kemudian juga disusul dengan dukungan aksi mahasiswa lainnya dari berbagai daerah yang turut serta menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD setempat. Para mahasiswa yang datang juga mewakili aspirasi masyarakat Indonesia yang setuju untuk menolak keras RUU Cipta Kerja dan banyak pasal-pasal yang terkesan ngawur. Tentu saja dapat merugikan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sejarah mencatat lagi di mana sejarah besar pergerakan mahasiswa menolak DPR. Aksi penolakan besar-besaran RUU Cipta Kerja yang dilakukan dengan demo serentak di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu sangat menyayangkan melakukan percepatan pengesahan RUU Cipta Kerja di saat masih berjuang melawan pandemi COVID-19 karena dapat berpotensi memunculkan klaster baru penularan COVID-19. Kemarahan pun semakin memuncak disebabkan karena pemerintah seolah mengabaikan aspirasi massa dan memilih bungkam. Menurut saya, aksi demo para mahasiswa dan Omnibus Law kemarin cukup meresahkan. Banyak para mahasiswa yang luka-luka sampai hilang pada saat kejadian. Omnibus Law disahkan tanpa ada sosialisasi dan persetujuan masyarakat. Itulah yang membuat masyarakat resah, ditambah dengan hoaks-hoaks yang beredar tentang Omnibus Law, sosial media yang semakin panas, dan viralnya Ketua DPR mematikan mikrofon pada saat itu. Penyebab terjadinya demokrasi adalah suatu tuntutan masyarakat terhadap pemerintah menuntut keadilan dalam undang-undang yang tidak sesuai dengan pasal dan hukum yang berlaku. Adapun aliansi mahasiswa yang bertugas menyuarakan dan mengapresiasikan pendapat rakyat untuk mencegah terjadinya agar tidak disahkannya undang-undang secara ilegal. Aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini merupakan salah satu wujud dari cara kebebasan berpendapat. Yang dua diantaranya adalah Omnibus Law yang dianggap menguntungkan para investor dan rakyat kelas atas, dan juga RUU KPK yang dianggap melemahkan fungsi KPK itu sendiri. Dan juga kalau menurut saya aksi mahasiswa termasuk berani karena tengah pandemi ini tetap berani mengutarakan pendapatnya. Mahasiswa di sini menuntut 3 unsur penting. 1. RUU Cipta Kerja cacat secara formil karena melanggar UU Nomor 15 Tahun 2019. 2. RUU Cipta Kerja tidak mengandung kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan kepastian jaminan sosial. 3. RUU Cipta Kerja menggerus hak publik di mana berpotensi melanggar HAM. Ketika melakukan aksi, tidaklah seharusnya merusak fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut dibuat oleh kita dan untuk kita, bukan dibuat oleh kita dan dirusak oleh kita. Aksi demo para mahasiswa yang berlangsung di gedung DPR yang dihadiri oleh para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang menuntut untuk menolak hasil RUU KPK di mana terkesan ngawur dan banyak kontroversinya yang dinilai tidak pro pada penegakan hukum korupsi di Indonesia. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, para mahasiswa dari berbagai universitas di Jabodetabek bersama sejumlah masyarakat sipil lainnya berdemo di depan gedung DPR untuk menolak disahkannya RUU atau Rancangan Undang-Undang KPK dan RUU KUHP yang dianggap dapat melemahkan kekuasaan KPK. Karena dalam RUU KPK terdapat banyak pasal yang dianggap dapat mengancam independensi KPK. Tidak hanya RUU KPK yang dianggap bermasalah, RUU KUHP yang juga rencananya akan disahkan oleh DPR juga dianggap sebagian besar masyarakat dapat melemahkan perjuangan untuk menghapuskan korupsi dari negeri ini. Ya, jadi kalau mau berdemo dan merusak fasilitas umum